Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Taib ayyuhal ikhwah azanallahu yakum. Aina wasalna? 42. Iya, 42. Taib. As-safatus tsaniyah wa arba'una. Halaman 42. Perhatikan. Tawikra. Tamarinu, latihan-latihan. At-tamrinul awalu. Latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Al-awalu, yang pertama. Man hadar rajulu wa man dzalikar rajulu. Tarjim dulu. Ya. Siapakah laki-laki ini dan siapakah laki-laki itu? Tab. Ajib. Jawab. Hadar rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Latihan tamarinul, latihan tamrinul awal, latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil hati-hati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Step al-awalu, yang pertama. Man hadar rajulu wa man dzalikar rajulu. Siapakah orang ini dan siapakah orang itu? Ar-rajulu memang kalau terjemah letterleknya itu laki-laki dewasa ya. Tapi bisa kita terjemahkan apa? Orang. Ya, maksudnya laki-laki, orang laki-laki. Siapa orang ini dan siapakah orang itu? Ainal mubtada. Mubtada hada. Khabarnya man. Man ya, bisa pembuktiannya pada jawaban nanti itu harus sama. Mubtadanya harus sama, khabarnya juga harus sama. Kemudian ar-rajulu sebagai badalun. Badal. Wa man dzalikar rajulu sebagai atfun. Perinciannya sama ya. Jawabannya apa? Hadar rajulu. Atau langsung nggak usah rajulu karena ini jawabannya. Berarti hada tajirun wa dzalika tabibun. Ya, jawabannya cukup seperti itu. Nggak usah diulang ar-rajulu. Karena sudah disebutkan pada pertanyaan. Paham ya? Jadi hada tajirun wa dzalika tabibun. Ini adalah seorang pedagang dan itu adalah seorang dokter. Gampang ya, mubtada khabar ya, normal. Semalati ba'dahu. Iqra. Asani masmut tajiri. Siapa nama pedagang itu? Ajib, dijawab. Sesuai dengan kemarin. Ismut tajiri Mahmudun. Tarjim. Nama pedagang itu adalah Mahmud. Saya perhatikan asani yang kedua. Masmut tajiri. Siapakah nama pedagang itu? Siapakah nama pedagang itu? Ya, pertanyaan tidak pakai man ya. Karena kalau man itu apa kemarin menanyakan? Berakal. Orang berakal.
Nah, ini yang ditanyakan namanya, bukan orangnya. Paham ya? Sehingga pakai ma. Ya. Ainal mubtada. Ismu. Bahwa Wa mudaf. mudhafun. At-tajiri Tajri mudafun ilaihi. khabar. Ma. Nah, perhatikan jawabannya. Jawabannya yang paling bagus adalah tanpa pengulangan ya. Atau boleh pakai ismuhu, boleh. Ismuhu mahmudun boleh. Atau huwa mahmudun. Pakai dhamir kata ganti, nggak perlu diulang lagi. Itu boleh. Boleh huwa mahmudun atau ismuhu mahmudun. Namanya adalah Mahmud. Baik, huwa sebagai Mubtada. ada khabarnya Mahmudun. Mahmud. Baik, semua ladhi ba'dahu. Asalisu, yang ketiga, masmut tabibi. Tarjim? Tabibi. Tarjim dulu. Jawabannya nanti. Apakah nama Pak dokter itu? Taib. Baru jawab. Jangan mikir jawabannya dulu. Tarjimah dulu. Kan biar bisa berpikir. Ismut tabibi Sa'idun. Hah? Kan tadi udah dikasih tahu caranya jawab. Ismuhu Sa'idun. Hah? Diulangi. Ismuhu Sa'idun. Atau yang paling bagus? Huwa Sa'idun. Aywa, huwa sa'idun. Taib asalisu, yang ketiga, masmut tabibi. Siapakah nama Pak Dokter itu? Ainal mubtada. Ada ismu. Terus? Eh, Sekaligus? sekaligus mudhof. Terus? Ma khobar at-tabibi mudhofun ilaih. Taib. Khabarnya? Khobar ma. Taib. Maka jawabannya huwa sa'idun. Huwa Sa'idun. Beliau namanya Sa'id atau nama beliau adalah Sa'id. Jadi kalau nerjemahan ya nama beliau adalah Sa'id. Meskipun jawabannya huwa Sa'idun. Taib, lanjut. Ar-rabi'u. Min aina sayyaratu tabibi? Dari mana mobilnya apa sih ini? Pak dokter itu? Langsung jawab, San. Jawab. Hiya minal yabani. Di mobil itu dari Jepang. Taib. Pernah kita sampaikan min aina menanyakan apa? Asal. Kalau aina menanyakan Apa sih? posisi, Oh, iya. letak, maksudnya keberadaannya ada di mana. Kalau aina, paham ya? Kalau min aina asal. Ya, asalnya di mana? Kalau tinggal di Kerawang berarti tempat kelahirnya ada di mana. Lah kalau mobil sebenarnya sama, tempat kelahiran mobil. Maksudnya apa? Kan tidak mungkin lahir namanya. Made in. Ya, buatan. Ya, tempat dibuatnya atau diproduksinya mobil tersebut. Sebenarnya sama, cuma kan yang satu dilahirkan, yang satu diproduksi. Sehingga ar-rabi'u, yang keempat, min aina sayyaratut tabibi, ya, buatan dari mana atau buatan mana mobil Pak Dokter itu, made in mana mobil Pak Dokter itu. Ainal mubtada? Sayyaratu, ya, karena yang marfu yang di dhammah hanya sayyaratu. Sekaligus Mudhof. at-tabibi. Tabibi mudhofun ilaihi. Ainal khabar? Min aina sih. Iya, harus min aina, jangan hanya min. Soalnya Berubah syibhu jumlah. susunan sibuk jumlah. Ya, kalau min tidak bisa karena min itu la mahallalah minal i'rab. Karena harfun, yaitu harful jar. Sehingga nggak bisa, harus satu kesatuan. Min aina berupa sibuk
Sibul jumlah. Maka jawabannya hiya, ya nggak perlu disebutkan sayyaratut tabibi, nggak perlu. Tinggal pakai kata ganti yaitu dhamir. Hiya minal yabani, mobil Pak Dokter itu buatan Jepang atau berasal dari Jepang. Boleh. Lanjut. Al-khamisu yang kelima. Min aina sayyaratut tajiri, berasal dari manakah mobilnya pedagang itu? Hiya minal Amerika. Minal. Hiya min Amerika. Iya, nggak ada alif lah ya. Paham? Paham. Baik. Tarjim. Mobil pedagang itu berasal dari Amerika. Al-khamisu yang kelima, min aina sayyaratut tajiri, ya, berasal dari mana mobil pedagang itu atau buatan mana, produksi dari mana mobil Pak pedagang itu atau pedagang itu. Anal mubtada Sayyaratu sekaligus mudhof. terus At-tajiri mudhofun ilaih. khobar Khobar min aina, berubah susunan syibhu jumlah. 6. Maka jawabannya nggak perlu diulang sayyaratut tajiri, tapi cukup pakai dhamir. Hiya min Amerika, mobil pedagang itu buatan Amerika atau berasal dari Amerika. Semalah tiba dah. As-sadisu aina baitut tajiri, di mana rumah pedagang itu? Huwa amamal masjidi, Nah, rumahnya ada di depan masjid. as-sadisu yang ke-6, aina. Aina tadi menanyakan apa? Posisi atau keberadaan. Letak. Lokasi, ya, bahasanya GPS lokasi. Aina baitut tajiri, di manakah ya rumah pedagang itu? Di manakah rumah pedagang itu? Ainal mubtada. Baitu sekaligus mudhof, at-tajiri mudhofun ilaihi, kabar aina. Taib. Maka jawabannya sama, nggak perlu pengulangan, tinggal pakai dhamir. Huwa amamal masjid, rumah pedagang itu ada di depan masjid. Taib. Ainal mubtada. Huwa Ainal khabar amamal masjidi, berubah sibul jumlah, zorfun ya, sibul jumlah. sibul jumlah. Iya, sibul jumlah. Satu kesatuan. Kenapa ngomong dorfun? Oh enggak, Sat, ini sibul jumlah maksudnya zorfun maksudnya ke sibul jumlah kan, Sat? Beda. Oh beda. Kan susunan susunan sibul jumlah itu ada 2. Jar wa majrur. Jarun wa majrurun, yaitu huruf jar ya. Sama darfun wa majrurun. Majrurun ya. Darfun itu kata keterangan. Sehingga di sini khobarnya ya harus satu kesatuan, enggak boleh. Ya, enggak boleh terpisah. Kalau zorfun. Baru amama apa sebagai apa? Zorfun. Sebagai kedudukannya? Maf'ulun fi. Iya, maf'ulun fi. Makanya di fathah, ya enggak? Ya, makanya kedudukannya di fathah. Maf'ulun fi. Wawa mudhof. Wawa mudhof. Nah, al-masjidi mudhofun ilaihi. Baik. Lanjut. As-sabi'u yang ke-7. Nah, Aina baitut tabibi, di manakah rumah Pak Dokter itu? Huwa khalfal madrasati. nah. Terjim. Rumah
Pak dokter itu berada di belakang sekolah. Asabiu yang ketujuh, aina baitut tabibi, di manakah rumah Pak dokter itu? Ainal mubtada Baitu sekaligus mudhof. lanjut Atau bibi mudhofun ilaih. khabar. Aina. Taib. Maka jawabannya pakai dhamir huwa khalfal madrasati. Rumah Pak dokter itu ada di belakang Pak guru itu. Sekolah itu. Berada di belakang sekolah itu. Tapi mana mubtada? Huwa. Khalfa sebagai mudhof. ya. Kurang tepat ya. Dia di fathah itu bukan gara-gara mudhof, karena mudhof itu bisa dhamma, fathah, kasroh. Sekali lagi mudhof itu bisa dhamma, fathah, kasroh. Sehingga dia di fathah itu bukan gara-gara mudhof. Mudhof itu kaitannya dia nggak boleh tanwin. Itu aja. Dorfun. Dia kenapa kok di fathah? Kan itu harus cari kedudukannya. Ja'a Muhammadun. Kenapa di dhamma? Penyebab dhamma karena dia fa'il. Ini penyebab fathah karena dorfun. ya tepatnya apa tadi? Sama dengan tadi. Apa? Maf'ulun fi. Soalnya kalau maf'ulun fi itu kedudukan ya. Ya sebenarnya mirip dengan dorfun itu mirip, tapi kata keterangan atau dorfun itu kata keterangan. Kata keterangan itu belum tentu kedudukannya maf'ulun fi. Kata keterangan atau dorfun belum tentu maf'ulun fi. Contoh apa? Tajri min tahtihal anharu. Min tahtihal anhari. Min tahti. Tahti itu dorfun, kata keterangan di bawah. Tapi dia bukan maf'ulun fi. Kenapa? Di kasroh. Dia sebagai majrur, masbukun biharfil jar. Paham nggak? Kedudukan maf'ulun, dia bukan maf'ulun fi ya. Karena di kasroh, nggak mungkin kasroh. Maf'ulun fi itu selalu mansub. Semua maf'ul itu mansub. Maf'ulun bi, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, ya maf'ul mutlak, maf'ulun fi. Itu pasti mansub. Ya. Dzarfun belum tentu mansub. Seperti tadi, min tahti. Karena ada min jadi kedudukannya bukan maf'ulun fi. Tapi dia tetap dzarfun secara makna dzarfun. Dzarfun itu kata keterangan. Antum tahu nggak? Paham insyaallah. Gini loh. Si siapa ini? Iskandar. Ja Muhammadun, kedudukannya? Muhammadun. Muhammadun pelaku. Fa'il. I'rabnya selalu? Fa'il selalu majrur. Muhammadun kok majrur? Majrur kasroh. Ditambah marfu. Marfu, ya. Jadi fa'il itu pasti marfu. Sama, maf'ulun fi pasti mansub. Mansub. Kan belum tentu di fathah. Seperti maf'ulun bi pasti mansub. Semua maf'ul pasti mansub. Tapi kan belum tentu fathah. Tanda i'rab kan bisa harokat, bisa huruf. Seperti gini. Ra'aitu Muhammadan. Jelas fathah karena simuf. Ketika Anda mengatakan istaraitu al-qalamaini. Saya membeli 2 pena. Al-qalamaini mansub, maf'ulun bih. Tapi tanda mansubnya dengan bukan fathah. Ya.
Kenapa? Isim musanna. Ya. Loh, kenapa kok bukan dengan harokat? Iya, kalau kolaman itu kan dua pena kan kolamani, kolamaini, kolamai. Jadi bisa dideteksi. Huruf terakhir apa? Nun, ya kan? Nun. Harokatnya apa? Kasroh. Loh, apa bedanya terus? Kalau tanda marfu'nya misalkan dengan kasroh, tanda mansubnya dengan kasroh, kan sama. Nah, yang beda kan apa? Ini alif ini. Ini alif, perubahannya ya. Makanya di sini marfu. Marfu tanda dengan alif. Ini mansub tandanya dengan atau majrur tandanya sama dengan ya. Maf'ulun fi sama, maf'ulun fi itu pasti mansub. Berarti harus mansub kan, tanda mansub dengan kalau harokat dengan fathah. Hukum asal ya, karena nanti ada tanda mansub itu dengan kasroh. Kenapa? Karena tidak punya harokat fathah. Apa itu? Jam'u mu'annatsin salim. Jam'u mu'annats salim nggak ada harokat fathah, dia nggak punya. Makanya tanda mansubnya dengan kasroh, majrur dengan kasroh. Sama ini, karena cuma ada dua tanda, maka yang marfu itu alif, yaitu bisa mansub, bisa majrur tanda i'rabnya. Sehingga harus ama-ama, indah. Kalau maf'ulun fi ya, tapi dia belum tentu mansub. Seperti tadi, min tahti, min indillah, hada min indillah. Ini sebagai hada sebagai apa? Mubtada, khobarnya min indillah berubah sibul jumlah. Indi kedudukannya apa? Dia bukan maf'ulun fi. Kenapa? Karena kasroh. Tapi termasuk namanya darfun. Indi itu darfun. Intinya apa? Kalau kedudukan maf'ulun fi dan itu pasti. Kalau kata keterangan itu darfun namanya. Disimak lagi ya. Nanti kalau ditanya kedudukannya apa? Ya, maf'ulun fi. Ya, meskipun nanti ada yang bolehkan jawab darfun boleh. Paham? Ada yang bolehkan. Amannya zorfun. Nanti takutnya didahului huruf jar, jawab maf'ulun fi salah. Salah. Nanti amannya zorfun aja. Kedudukannya Iya, zorfun. kedudukannya maf'ulun fi. Biar bisa bedakan. Mana tadi? Itu mana tadi? Yang berjudi ya. 7. Nomor 7. Tadi yang dibahas apa? Aina baitu tabibi sudah dibahas belum? Sudah. Berarti huwa khalfal madrasati. Rumah Pak Dokter itu berada di belakang sekolah itu. Mubtadanya mana? Mubtadanya huwa. Khabarnya Khabarnya khalfal madrasati. berupa Sunan syibhu jumlah. kalau khalfa kedudukannya? Bukannya maf'ulun fi. Iya, maf'ulun fi. Ya, tanda maf'ulun fi maf'ulun fi itu i'rabnya selalu mansub. Tanda mansub dengan apa ini? Mansub dengan fathah. Kenapa? Isim mufrad. ya. Ingat tanda-tanda i'rab itu kaitannya dengan isim ditinjau dari bilangan ya. Nah, isim mufrad, isim musanna, isim jama'. Sehingga alfa di sini maf'ulun fi wa kenapa enggak ditanwin? Karena mudhaf. Aywa, at-tabibi al-madrasati. Al-madrasati mudhafun ilai. Baik, santu. Lanjut, Mustamir.
At-tamrinu tsani. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Al-awwalu hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Anak kecil laki-laki ini namanya adalah Khalid dan anak kecil itu adalah Muhammad. Baik. At-tamrinu tsani, latihan yang kedua, iqra waktu, baca dan tulislah. Al-awwalu, yang pertama, hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Ingat cara menerjemahkan ya. Cara menerjemahkan jangan diterjemahkan ini adalah anak kecil Khalid. Nah, kan tidak enak kan? Ini adalah anak kecil Khalid. Nah, nggak enak. Nah, karena susunan seperti itu maka al-walad harus diterjemahkan dulu. Anak kecil ini adalah Khalid dan anak kecil itu adalah Muhammad. Mana mubtada'nya kalimat pertama? Hadza Khabar Khalidun. Khalidun. Al-waladu Badal. badal. Kalimat berikutnya sebagai Adfun. adfun. Ini adalah anak kecil ini adalah Khalid dan anak kecil itu adalah Muhammad. Lanjut. Asani, yang kedua, hadar rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Taib. Tarjim. Orang itu adalah pak guru. Hada, orang itu. Orang ini adalah pak guru dan orang itu adalah insinyur. Taib. Athani hadar rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Orang ini adalah laki-laki dewasa ya. Tapi bisa langsung diartikan orang. Orang laki-laki maksudnya. Orang ini adalah seorang guru dan orang itu adalah seorang insinyur. Ainal mubtada, kalimat pertama. Hada khabar mudarrisun. mudarrisun. Kemudian Ar-rajulu badalun. badal. Sama ya. Karena apa? Ada isim isyarah, setelahnya isim dhahir yang ma'rifat dengan alif lam, maka dia sebagai badal. Lanjut. As-salisu hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Buku ini adalah baru dan buku itu adalah lama. Baik. Asalisu, yang ketiga, hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Ya, buku ini adalah baru dan buku itu adalah lama. Sama ya dengan kalimat atas. Khabarnya di sini Kabarnya jadidun. jadidun, al-kitab sebagai Kitab sebagai badal. badal. Sama semuanya. Lanjut. Ar-rabi'u, yang keempat, hadhis sayyaratu li aliyin wa tilka li Khalidin. Mobil ini adalah miliknya Ali dan mobil itu adalah miliknya Khalid. Nah, ar-rabi'u hadhihi sayyaratu, ya, karena muannas pakai hadhihi. Contoh 1 2 3 itu mudzakkar semuanya. Hadhihi sayyaratu li aliyin wa tilka li Khalidin. Nah, ini enggak perlu pengulangan kata, enggak perlu diulang wa tilka sayyaratu li Khalidin. Enggak perlu, cukup tambahannya cukup pakai isim isyarah. Kalimat pertama, mobil ini adalah miliknya Ali. Ainal mubtada. Hadhihi Hadhihi. Khabarnya khabarnya
li aliyin, li aliyin. Baik, khabar berupa berupa susunan syibhu jumlah. nama as-sayyaratu As-sayyaratu badalun. badalun. Badal kali Khalid dan itu adalah milik Khalid. Khalid. Baik, lanjut. Al-khamisu hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Nah, al-khamisu hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Ainal mubtada, kalimat pertama. Hadza Khabar maftuhun al-baba. badalun. Baik, santai. Afan, di pos dulu. Pos. Baik, ikra. As-sadisu, yang keenam. Nah, Liman hadihis sa'atu. Jam tangan siapakah ini? jam tangan siapakah ini? Jam tangan. Kalau liman apa? Liman artinya? Milik siapa? Aywa. Milik siapakah jam tangan ini? Hiya li Abbasin. Jam tangan ini miliknya Abbas. Diambil. Oh, kok bukan tarik malaka? Salah. Saya perhatikan. As-sadisu liman hadihis sayyaratu, milik siapa jam tangan ini? Ainal mubtada? Hadihi. Baik. Khabar? Khobar liman. Enam. Berubah? Berupa syibhu jumlah. Nama as-sa'atu As-satu badalun. ada. Maka jawabannya nggak perlu diulang, pakai kata domir, yaitu kata ganti. Hiya kembali ke Hiya ke asa. as-satu. Asa tuh. Maka pakai hiya. Kalau pakai huwa salah, ya. Karena nggak sinkron, yaitu dari sisi nau. Paham ya? Maka pakai hiya li Abbasin. Nggak perlu diulangi asa tuh, nggak perlu. Jam tangan itu adalah miliknya Abbas. Saya lanjut. As-sabi'u ahadzal baitu lit tabibi. Apakah rumah ini milik Pak Dokter? La huwa lil mudarrisi. Bukan, rumah ini miliknya Pak Guru. Tapi as-sabi'u yang ke-7, ahadzal baitu lit tabibi, apakah rumah ini miliknya Pak Dokter itu? Ainal mubtada? Hadza Hadza. Khabar? lit tabibi Berubah? syibhu jumlah Hadza. Al baitu? badalun. Harfun Enggak kedudukannya. la mahalala minal i'rab La mahalala minal i'rab. li'annahu harfun. Ya, harfun atau harfu istifhamin. Tapi maka jawabannya la huwa lil mudarrisi, bukan. Ya, rumah itu adalah milik Pak Guru itu. Baik, lanjut. Athaminu, yang ke-8. Ahadihid darrajatu libnul muadzini. Saya kok libnu? Li itu apa namanya? Isim atau fiil? Li itu Kan saat tadi kita bahas li. isim. Bisa isim. Jangan terkecoh. Fiil atau isim. Kok milih isim?
Pilih yang nggak ada. Hah? Li huruf jar. Nah, ya kan pilih yang nggak ada. Isim atau fiil. Li huruf Jadi jar. guru-guru kita diantaranya Ustadzuna Onorofiq, Hafizallah Ta'ala. Itu kalau ngasih pertanyaan kayak gitu. Jadi orang itu fokus pada dua, isim atau fiil, tambah bingung. Karena bingung, ngasal. Iya nggak? Padahal jawabannya yang nggak ada pada pertanyaan. Standar ya? Iya, Ustaz. Termasuk apa dia? Termasuk harfun, Huruf apa? huruf jar. Iya. Huruf jar. Silakan. Huruf jar fungsinya apa? Memajrurkan. Iya, isim masa setelahnya. libenu. Antum libenu kan tadi? Iya. Baik. Ini. Ahadihid darajatu libnil muadzini libnil muadzinu. Kenapa di doma? Sebagai apa kedudukannya? Oh iya, sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih i'rabnya selalu? I'rabnya selalu majrur. Kenapa di doma tadi? Tadi udah bener kok diubah. Jangan ragu. Baik. Silakan. Ulang ya, Pak Ustaz. Nah, Ahadihid darajatu libnil muadzini. tarjim. Apakah sepeda ini milik putranya muadzin? Naam, iya. Sekali lagi A menanyakan benar atau salah. Kalau berupa kalimat positif, jawabannya ada dua pilihan, yaitu na'am atau la. Kalau pertanyaan berupa kalimat positif, karena ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Kalau negatif itu maksudnya apa? Ada ditambahi huruf peniadaan. Karena beda nanti jawabannya ya. Jadi kalau positif ada dua, na'am atau la. Nah ini jawabannya nggak perlu, kalau sudah dipahami cukup na'am saja. Asaminu yang ke-8, ahadihid darajatu libnil muadzini. Apakah sepeda ini adalah milik putranya muadzin itu, ya, atau tukang adzan, ya, tugasnya adzan. Itu kalau bisa, yang iqomat itu sunnahnya ya, sebagian ada yang berpendapat wajib malah. Jadi tanpa izin orang yang adzan nggak boleh qomat. Ya, kalau bisa yang qomat itu yang adzan. Itu haknya orang yang adzan. Terkadang kan mungkin karena tergesa-gesa, yang adzan si A, yang qomat si C. Nah, ini kurang tepat sebetulnya. Mana mubtada'nya? Hadihi. Khabarnya? Khabarnya libni. Ya, taib atau libnil muadzini. Berupa susunan sibhu jumlah. taib ad-darajatu. Ad-darajatu badalun. Badal. A Harfun la maha la kedudukannya. mahala laha minal i'rabi. Aywa, li'annaha harfun. ya harfu istifham. Harfus istifham. Jawabannya na'am, itu sudah cukup ya. Kalau dilengkapi, sempurnakan apa? Na'am, Nah, hiya libnil muadzini. Kalau mau dilengkapi ya. Na'am, hiya libnil muadzini. Ya, sepeda itu adalah milik putranya muadzin itu. Taib, semalah tiba-tiba. Lanjut. At-tasi'u man hadzal waladu siap
siapa anak kecil ini? Huwa talibun minas sini. Dia adalah siswa dari Cina. Atasiu yang ke-9. Man hadal waladu, siapakah anak kecil ini? Anal mubtada. Haza. Tab hada. Khobar. Man. Al waladu Badalun. badal. Kita saat tadi belajar badal ya, susunan badal yang jatuh setelah isim isyarah. Karena yang badal itu nggak hanya ini ya. Ada pembahasan badal yang lain, ada 3 pembahasan yang termasuk pada at-tawabi. Itu pun nanti ada pembahasan badal yang lain. Oh, tapi secara garis besar 3 itu ya. Yang pembahasan pada at-tawabi. Pengikut i'rab sebelumnya. Tapi siapa anak kecil ini? Maka jawabannya huwa talibun minas sini. Dia adalah seorang siswa yang berasal dari Cina. Dia adalah seorang siswa yang berasal dari Cina. Ainal mubtada? Huwa talibun khobar minas sini. Untuk perhatikan terjemahan dari anak tadi. Ini ya, apa namanya itu? Zorfun ya, Ustaz? Bisa dorfun? Apa minas sini? Oh, jar wa majrur ya, Ustaz? Oh iya. Kedudukannya. Itu kan susunan, namanya sibul jumlah. Huwanya mubtada, talibunnya khobar. Minas sini Kalau antum memperhatikan maf'ulun fi ya, Ustaz? bukan. Kalau antum memperhatikan terjemahan dari anak akan, "Nggak tahu ini sudah apa belum? Sudah apa belum?" Belum sekali. Dia naat. Oh, naat man'ut. Naat, Ustaz. Jadi susunan jar wa majrur itu juga belum tentu naat. Belum tentu naat. Contoh apa yang bukan naat ya? Naat itu ketika terpenuhi syarat dan bisa diartikan yang dalam bahasa kita. Itu naat. Kalau yang bukan naat misalkan ini. Dhaba Muhammadun ila suqi. Muhammad telah pergi ke pasar. Nah, ila suqi itu bukan apa? Naat, enggak bisa. Kan enggak bisa diartikan yang. Dan enggak terpenuhi syarat. Naat man'ut antum bisa cek. Halaman 78, 79. Perhatikan di sini ya. Dhaba Muhammadun ila suqi. Maka ini perhatikan. Ini itu bukan naat, enggak bisa. Nanti anak sebutkan ciri-cirinya, ada di situ. Tapi dia sebagai pernah anak sebutkan jarun wa majrurun muta'al. Kan pernah kalau ini ya? Maaf. Muta'al likun ya bi fi'li dhahaba. Bi fi'li li dhahaba. Dia susunan jar dan majrur yang berkaitan dengan fi'il dhahaba. Karena dhahaba itu butuh pada ini ilah. Pada ilah. Adapun susunan naat itu, pembahasan naat itu termasuk pada at-tawabi. Naat itu ada 2 di situ, halaman 78. Yang pertama naat hakiki. Naat hakiki itu yang sudah kita pelajari. Misalnya gini ya, antum perhatikan naat hakiki itu, ini adalah siswa yang rajin, itu hakiki. Ini adalah anak kecil yang ganteng, hakiki. Ya kan? Secara hakikat, sesuai dohir gitu loh. Ya,
Kemudian yang kedua ada naat sababi. Yang kedua ada naat sababi. Naat sababi kita nggak bahas. Kita yang bahas naat hakiki. Naat hakiki ada 3 macam. Ingat, kedudukan seperti mubtada khobar itu ada 3. Semuanya itu bermuara pada mubtada dan khobar. Macam-macam kedudukan yang lain itu kalau nggak sama dengan macam-macam mubtada, ya sama dengan macam-macam khobar. Makanya harus hafal. Macam-macam mubtada apa? Ada 3, berupa isim mu'rob, yang kedua isim mabni, yang ketiga masdar mu'awwal. Di situ ada halaman 64. Macam-macam mubtada. Macam-macam khobar juga 3, berupa isim dohir. Isim dohir ini terdiri dari apa? Mu'rob sama mabni. Kemudian yang kedua isim berupa jumlah. Jumlah ada 2. Jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Yang ketiga berupa sibul jumlah. Nah, ini harus dihafal. Karena biar kita itu mendeteksi, bisa mendeteksi misalkan ini. Perhatikan. Hadza qalamun. Ini terpenuhi syarat secara definisi isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat mubtada. Berupa apa? Dia berupa isim mabni. Ya, qalamun. Nah, qalamun ini khobar. Dia berupa apa? Isim dohir. Isim dohir. Misalkan ini Muhammadun fil fasli. Khobarnya ada fil fasli. Berupa apa? Sibul jumlah. Ya itu ada kan tadi itu. Macam-macam. Kan sudah pernah ya. Di mutarat juga ada. Nah begitu pula naat. Naat ini, naat hakiki ada 3. Isim dohir, jumlah, sibul jumlah. Berarti sama dengan apa? Macam-macam apa berarti? Khobar. Sama dengan macam-macam? Iskandar? Iya. Khobar. Ya kan? Isim dohir. Isim dohir, jumlah, sibul jumlah. Sama kan ya? Kalau isim dohir itu gampang. Contohnya apa? Ini adalah siswa yang rajin. Ini adalah dokter yang pintar. Ini adalah anak kecil yang ganteng. Paham? Itu dohir. Nah, di situ kasih contoh apa? Hada amalun nafiun. Ini adalah amalan yang bermanfaat. Ya, amalun sebagai apa? Ada nggak di situ? Contohnya. Amalun sebagai apa? Khobar. Nafiun? Naktun. Bahasa kita apa? Diterjemahkan apa? Yang. Kemudian yang kedua berupa jumlah. Yang ketiga berupa sibul jumlah. Berarti susunan ya. Jumlah kan susunan. Sibul jumlah juga susunan. Nah, itu harus ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu syaratnya naatnya, man'utnya. Apa man'ut? Ada naat, ada man'ut. Naat itu sifat. Man'ut itu mausuf. Man'ut itu mausuf apa? Yang disifati. Ini, perhatikan. Siswa yang rajin. Naat mana? Rajin. Kan yang sifat. Naat itu yang disifati. Naat itu sifat. Sifat yang disifati man'ut. Iskandar loading. Siswa yang rajin. Yang rajin itu apa? Jenenge? Yang Namanya? sifat. Sifat. Ini apa berarti? Yang disifati. Ya, ini naat, ini man'ut. Man'ut itu artinya disifati. Paham nggak? Naat, man'ut. Paham sekarang? Paham ya? Kalau berupa susunan, itu harus terpenuhi syarat. Yaitu syaratnya di situ sebutkan, yang bawah setelah nomor 3. Untuk naat yang terbuat dari jumlah ismiyah maupun fi'liyah, ataupun sibul jumlah, tambahi. Ataupun sibul jumlah, itu disyaratkan man'ut harus berupa isim nakirah. Man'ut berupa isim nakirah. Atau sesuatu yang disifati itu harus berupa
nakiro. Nggak boleh ada alif lam. Paham nggak? Contoh yang nomor 3 aja ya. Nomor 3. Perhatikan di sini. Perhatikan papan tulis saja. Hadza amalun yufidu. Perhatikan. Yufidu. Apa artinya? Ini artinya di sini aja, di sini. Kita lihat di sini, jangan di buku. Ini adalah amalan. Amalan Yufidu apa sih? Fi'il madi. Yufid. Apa ada Yufid tuh? Searching pakai Yufid store. Nah, bermanfaat. Ini fi'il mudhari. Afada yufidu ifadatan. Bermanfaat. Yang bermanfaat. Hadza sebagai apa berarti? Mubtada khabarnya? Amalun. Yufid sebagai? Naat berupa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Lah, ini harus terpenuhi sih. Harus terpenuhi 2 syarat. Harus terpenuhi 2 syarat. Yang pertama apa? Man'ut. Nakiro. Man'utnya berupa isim nakiro. Mana man'ut di sini? Amalun. Terpenuhi syarat nggak? Penuhi. Syarat yang kedua itu tambahan dari ana. Bisa diartikan yang. Kalau seperti ini, bisa nggak diartikan yang? Nggak bisa. Muhammad juga ma'rifat. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa diartikan yang, ya berarti bukan naat. Nggak mungkin naatnya. Bisa dipahami? Jadi harus nakiro. Kalau nggak nakiro, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Contoh, tak kasih yang bukan nakiro. Misalkan. Nanti itu hazal amalu jadinya. Hah? Kalau jadi nakiro, nggak bisa jadi badal itu. Kalau hazal amalu. Hadzal amalu. Iya nggak bisa. Nggak, contoh lain. Ini bukan yang nggak bisa ini. Contoh yang lain. Oh ini. Atau Muhammad lah. Ja'a Muhammadun yahmilu kitaban. Apa artinya? Artinya apa? Telah datang Muhammad. Ya, Muhammad telah datang kan gitu bahasa Indonesianya. Muhammad telah datang. Ya, Yahmilu apa? Hamala yahmilu apa sih? membawa. Membawa. Antum tahu hamil? Oh iya, membawa ya. Hamil Mengandung. itu karena membawa janin. Membawa kitab. Muhammad yang membawa kitab itu telah datang. Perhatikan, Muhammad berarti sebagai apa kedudukannya? Muhammadun, dhammah. Sebagai apa? Fa'il. Pintar, fa'il, pelaku. Fa'il itu i'rabnya selalu marfu, tanda marfu dengan karena isim mufrad. Yahmilu kitaban sebagai apa? Yang Muhammad yang membawa kitab. Oh, Yang naat. Kalau dari sisi arti terpenuhi kan? Nah, syaratnya tadi apa? Man'utnya berupa isim nakirah. Mana man'utnya? Nah, dari siapa ini? Muhammad. Muhammad nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat dengan apa, Skandar? Ma'rifat dengan alam. Pintar. Dengan alam. Terpenuhi syarat nggak? Nggak bisa. Kalimat ini salah. Kecuali kalau ja'a tolibun. Nah, misalkan. Ja'a tolibun. Yahmilu kitaban. Siswa yang membawa kitab itu telah datang. Yahmilu kitaban, tolibun sebagai
fa'il. Ini sebagai naat. Terus naat dari tolibun. Tolibun nakirah ma'rifat. Nakirah terpenuhi syarat enggak? Dua-duanya terpenuhi, benar. Berarti ini salah. Antum nggak ada pertanyaan. Kalau ada anak sebenarnya bertanya, bagaimana terjemahannya Muhammad membawa kitab itu telah datang? Karena Enggak, kan kalimat seperti itu benar kan? Ada kan? Ada kan? Iya. Tapi ungkapan atau takbir ke dalam bahasa Arab bagaimana? Kalau takbirnya seperti ini salah, karena nggak terpenuhi syarat. Bagaimana membuat terjemahannya Muhammad yang membawa kitab itu telah datang? Bagaimana? Bisa nggak? Bisa. Pakai kata sambung. Kata sambung bahasa Arabnya apa? Isim mausul. Disesuaikan. Ini dari sisi jenis apa? Jenis. Now jenis itu Mudzakkar. lanang wadon. Mudzakkar. Ini mudzakkar. Kalau muannas kan alati. Terpenuhi syarat kan? Ini ditinjau dari adat. Bilangannya mufrad. Mufrad ini? Mufrad. Kan kalau jamak alladina. Terpenuhi syarat nggak? Baik, kita bahas. Muhammad itu sebagai apa? Fa'il. Ini sebagai apa? Muhammad yang membawa kitab itu telah datang. Sebagai apa? Terpenuhi syarat. Ini ma'rifat, ini ma'rifat. Jadi ini dari sisi apa? Nau tadi apa? Mudzakkar. Dari sisi adat mufrad. Dari sisi ta'yin tadi belum ana bahas. Ta'yin termasuk tahu ta'yin? Iya, apa? Ada dua, nakirah dan ma'rifat. Nakirah ma'rifat. Ma'rifat dengan alam. Ini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat dengan? Bukan, tidak ada kaitannya. Ya, iya ini sih mabni, tapi kan yang anda bahas kan ma'rifat. Ma'rifat atau nakirah? Kan harus hafal macam-macam ma'rifat. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat karena isi mausul. Iya, kan domir itu dihukumi ma'rifat. Kemudian isim isyarah ma'rifat. Isi mausul ma'rifat. Ma'rifat ketemu ma'rifat, ketemu kan? Bisa jadi naat kan? Muhammad yang terpenuhi syarat. Ya, diartikan yang bisa dari sisi apa? Oh, enggak. Kalau ini enggak. Ini ma'rifat. Ya. Enggak pakai ini, enggak pakai. Oh, naat. Ini naat ini. Man'utnya ini. Kan yang. Kan terpenuhi syarat. Man'ut itu harus sama tiga sisi tambah satu plus, yaitu sama-sama i'rabnya sama. Dari sisi jenis sama, dari sisi adat harus sama, dari sisi ta'yin, nakirah ma'rifat harus sama. Dia terpenuhi syarat enggak? Terpenuhi tiga-tiganya. Pertanyaannya, yahmilu kitaban sebagai apa? I'rabnya apa? Kedudukannya? apa maf'ulun bih? Enggak. La mahalla minal i'rab. Pernah enggak? Nah, berarti kan pernah ya. La mahalla laha minal i'rabi. Liannaha silatul mausuli. Dia nggak ada kedudukannya karena jatuh setelah isi mausul. Setiap jadi yang jatuh setelah isi mausul itu bisa satu kata, bisa berupa susunan, bisa berupa kalimat. Kalau ini berupa apa ini? Kalimat.
baik dia satu kata ataupun berupa susunan ataupun berupa kalimat, setelah jatuh setelah isim mausul pasti apa? La mahalla la minal i'rab, nggak ada kedudukannya. Tapi karena ini berupa kalimat sempurna, maka kata per kata itu ada. Penjabarannya ada, uraiannya ada. Filenya apa? Mana filenya? Yahmilu kitaban. Filenya mana? Dhamirun. Mustatirun takdiruhu. Huwa, kembali ke Muhammad. Kitaban sebagai, kan ini ada perinciannya, makanya dia di fathah. Kitaban sebagai maf'ulun bi, objek. Paham ya? Nah, bisa terselesaikan. Ya. Pusing. Ditulis saja. Dua kalimat ini ditulis. Ini diantum cawang silang. Ini kalimat yang benar sebetulnya. Nah, silakan ditulis dulu. Mulai pusing dibuka semua nih. Pelan-pelan. Nggak apa-apa, nanti banyak nanti contoh-contohnya apa diulang-ulang terus nanti. Insyaallah. Antum tulis dulu, pusingnya itu nanti gampang. Di rumah tulisnya Ustaz. Hah? Tulisnya di rumah. Oh, tapi bisa kelihatan ya? Iya. Oh ya. Sambil lihat transkripnya kan. Siap. Udah. Baik, kita akhiri. Udah waktunya selesai. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Belum tandai ya, tandai nomor. Stop, Ustaz. Ya.